Meski berstatus ASN sebagai guru sekolah dasar, tersangka pemilik ladang ganja di Desa Air Meles, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, BH 54 tahun, nekat menanam ganja di kebun miliknya dengan alasan kebutuhan ekonomi. BH mengaku memiliki 6 istri, namun saat ini hanya 3 istri yang masih sah. Dari 6 kali menikah tersebut, BH memiliki 8 orang anak. Lantaran gaji sebagai guru telah habis, BH lantas merencanakan menanam ganja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Selain menanam, ia juga berencana mencari pembeli. Ia menaksir tanaman ganja di kebunnya bernilai ratusan juta rupiah. Namun belum sempat menikmati hasil, kebun ganja tersebut telah digerebek polisi. Akibat perbuatannya, BH hanya bisa menyesal. Ia juga meminta maaf atas perbuatannya yang telah mencoreng profesi guru dan korps pegawai negeri sipil. Nah, jadi karena anak saya ada, anak 8 ya? Hah? Anak 8? Ya, anak ada, sudah itu yang paling kecil umur 4 tahun, ya. Gaji tinggal 250, ya. Sedangkan istri 3, anak banyak. Ya. Nah makanya saya sambil mohon maaf Pak, saya ASN juga Pak ya. Nah, jadi di samping saya petani, karena nggak mungkin Pak hasil dari istri muda ini saya bawa ke istri tua. Jadi saya salah satu jalan untuk mencari uang untuk menafkahi istri tua ini, ya, saya mencari langkah lain. Tapi kalau istri saya yang muda ini, hasil dari istri muda ini hasilnya saya bawa, mungkin berantakan. Terus terang aja Pak, ribut. Nah, jadi yang cabai untuk istri pertama, ya, betul. untuk mengikuti istri yang lain pakai hasil dari penjualan ganja gitu. Ya, tapi mereka tidak tahu uangnya dari mana. Ya. Tapi dalam artian Bapak udah lama tuh berarti jual beli baru ini lah, yang ini. Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Usai melakukan penyelidikan, polisi lalu menangkap BH yang sedang berjaga di kebunnya. Agar tidak diketahui warga, BH menyamarkan tanaman ganja di kebunnya dengan tanaman cabai. Mirisnya, kebun ganja ini hanya berjarak beberapa meter dari sekolah tempatnya mengajar. Tim Liputan melaporkan dari Rejang Lebong. Tersangka BH merupakan pemain tunggal. Selain menanam dan merawat tanaman ganja, ia juga telah beberapa kali menjual ganja hasil tanaman kebunnya. BH mengaku sebelumnya memang pecandu barang haram tersebut sejak tahun 2017. Awalnya ia membeli 1 paket ganja, lalu biji tanaman tersebut ia semai dan ia kembangkan hingga berusia 1 tahun. Sebelum digerebek oleh polisi, tanaman ganja tersebut memang akan segera dipanen. Yang bersangkutan tergiur menanam ganja karena keuntungannya yang cukup besar. Akibat ulahnya tersebut, oknum ASN ini terancam dijerat dengan pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup dan minimal 5 tahun. Jadi terungkapnya untuk ladang ganja kemarin kita mendapat informasi dari masyarakat. Memang masyarakat sana ini udah beberapa kali kejadian. Jadi masyarakat di sana sudah mulai resah dengan adanya ladang ganja di daerah tersebut. Kemudian dari laporan informasi dari masyarakat, kemudian kita melakukan penyelidikan dan diketemukan ladang ganja sekitar 400 batang. Jadi ladang ganja itu sengaja ditanam di ladang cabai. Kemudian karena tingginya bisa 3 meter 4 meter, kemudian dimasukkan ke dalam cabai. Dan tersangka atas nama BH. BH ini merupakan salah satu ASN di salah satu SD di Rejang Lebong. Kemudian kita lakukan proses penyidikan dan kita kenakan Undang-Undang Narkotika pasal 111 dengan ancaman seumur hidup atau minimal 5 tahun penjara. Selain ancaman pidana, sanksi pemecatan sebagai ASN juga menanti dirinya.
Keberadaan ladang ganja di Kabupaten Rejang Lebong sudah beberapa kali diungkap Polres Rejang Lebong. Sebagai upaya pencegahan, Polres Rejang Lebong terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Tim Liputan melaporkan dari Rejang Lebong. Setelah hampir sepekan memeriksa, polisi menetapkan MD sebagai tersangka dalam kasus pembacokan yang menyebabkan si Harto, salah seorang karyawan PT Agra Sawitindo, tewas bersimbah darah. Motif pembacokan juga terungkap. Tersangka rupanya hilaf mata lantaran cemburu karena korban diduga telah berselingkuh selama 1 tahun dengan istrinya. Ini pelaku berselingkuh dengan istri saya. Udah dengan korban berselingkuh dengan istri saya. Diperkirakan lebih dari 1 tahun. Cuma saya setiap kali saya ingin menjebaknya tidak dapat. Pada hari itu si korban pertama mondar-mandir di jalan. Udah itu baru masuk menemui ke tempat saya yang lagi di tumpukan sawit itu, dan menanyakan, setelah dia parkir motor, dia menanyakan, aku dengar dari orang, tahu lah cerai dengan bini kau. Nah sesaat itulah gelap rasanya. Untuk mendalami kasus, dalam waktu dekat polisi juga akan memanggil istri tersangka untuk dimintai keterangan. Tersangka akan dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di mana perkara ini melanggar pasal 338 KUHP pidana, di mana ancaman maksimalnya itu 15 tahun. Untuk identitas pelaku inisial D, umur 49 tahun, pekerjaan swasta. Untuk identitas korban sendiri yaitu inisial S, umur 49 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Sebelumnya, si Harto tewas dibacok menggunakan parang oleh temannya sendiri, yakni MD, di kawasan perkebunan milik perusahaan Agra Sawitindo. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Ketiga pelaku ini masing-masing berinisial RZ, NP, dan BS tak menyangka jika tindakan brutal mereka terhadap korban Okta Pradana, warga Kecamatan Armajaya, harus berakhir di balik jeruji besi ruang tahanan Mapolres Bengkulu Utara. Kini ketiga pelaku yang merupakan warga desa Gunung Selan ini terancam dijerat dengan pasal berlapis KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Terhadap tiga tersangka ini salah sasaran sebenarnya. Mungkin di antara tersangka ini menyatakan bahwa korban itu adalah yang mengganggu pada saat berjoget di acara pesta tersebut. Makanya terjadilah peristiwa tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan. Ketiga pelaku ini ditangkap karena telah menganiaya Okta Pradana pada acara resepsi pernikahan di desa mereka beberapa waktu lalu. Akibatnya, korban mengalami luka lecet di kepala, patah gigi, dan luka di bagian bibir. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara.